Halo, selamat datang kembali di channelku, channel yang selalu akan membahas tentang perceketian alias kita ngidol seneng-seneng, ngidol bareng-bareng, pokoknya ngidol santuy tanpa drama-drama dan tubir-tubir. Karena drama dan tubir hanya ada di... Gak bercanda. Ya, kali ini kita mau membahas sebuah lagi. Kita mau membahas apa aja sih yang kemarin terjadi di Semarang, kemarin yang semua hal yang terjadi di event JKT48 Tour All In Tour 2025 di Semarang, lebih tepatnya di Marina Convention Center ya, yang harusnya aku datang tapi ternyata aku sendiri ada acara gitu, jadi nggak bisa. Makanya aku skip yang di Semarang dan aku datangnya besok waktu di Jogja tanggal 8. Nah, berdasarkan laporan dari teman-teman yang ada di Semarang, ternyata banyak sekali improve, tapi juga masih banyak kekacauan di mana-mana, termasuk antrian, terus scan yang terlalu lama gitu. Tapi memang JOT itu dari dulu tuh satu langkah ke depan, tiga langkah mundur gitu. Ya semoga semakin berbenah lah. Gitu. Yang pertama itu masalah to shoot. Masalah to shoot udah nggak pakai polaroid lagi ternyata. Udah nggak pakai polaroid dan hasilnya lumayan bagus menurutku. Udah pakai kamera udah pakai mesin foto booth ya, dan juga dikasih lampu. Kalian yang kulitnya kayak aku ini, sawo-sawo matang becek ini, kalian bisa cek aja nih bilik nah ini adalah mesin foto booth dan dikasih lampu. Meskipun katanya mesinnya ini sempat error, beberapa sempat error dari segi hal lampu yang mati karena kepanasan terlalu lama, terus tinta yang habis, sampai kabel yang putus. Tapi ya namanya juga baru pertama ya. Nah ini kan lampu ini kan nyala terus ya. Jadi kalau sampai sampai panas terus mati gitu kan ya udah wajar gitu. Namanya juga baru pertama dan ini salah satu hal yang aku cukup apresiasi ke JOT ya. Dan kalau kita lihat dari hasil-hasilnya nih, maaf ya Mas, aku pakai, hasilnya bagus, lebih terang daripada foto-foto zaman dulu gitu. Nah, ini kan kalau dulu kan ini ya, ini nih, nih hasil Polaroid dulu gelap, dan ini tergantung siapa yang motoin waktu waktu itu, staff yang motoin gimana hasilnya, kita juga tergantung staff tersebut gitu. Dan hasilnya daripada dulu ini lebih bagus sekarang, bening gitu ya, gini. Lalu selain itu juga banyak eh, apa banyak juga seperti keluhan-keluhan dari para fans, terutama kayak antrian MNC yang cuma satu baris, lebih panjang dan lebih lama, sampai ada tiket yang hangus. Nah itu yang harus diperbaikin sama JOT. Aku masih wajaran itu karena ini hari pertama kemarin itu di Semarang, dan sekarang itu hari kedua di Cimahi itu tim Hard ya, kemarin tim Speed. Terus sekarang hari ini minggu ini juga mungkin masih berlangsung waktu video ini direkam. Itu di Cimahi aku belum baca-baca nih, belum baca-baca reviewnya dari teman-teman ya. Nanti kita tonton aja. Dan beberapa keluhan dari fans itu termasuk banyak. Ya, jadi mulai dari aturan antrean meet and greet yang cuma satu baris, terus antriannya panjang banget, dan beberapa sampai menyebabkan tiket yang hangus gitu. Terus meet and greet, personal meet and greet ternyata memang beneran dijagain sama staff di dalam. Tapi kata temanku yang juga meet and greet, staffnya itu berada di belakang kita, jadi kita nggak lihat staffnya. Kan nggak lucu kan kita meet and greet sama Oshi terus atau sama member lah. Kita meet and greet sama member terus dilihatin kita ada kontak mata sama staffnya, kan kita juga jadi ini salting gitu. Dan masih banyak juga ternyata keluhan fans soal scan tiket. Nah, ini beberapa ya. Pas meet and greet, Indah sesi satu udah ditolak sama yang nge-scan karena udah lewat jam, padahal bukan salah gue. Debat sedikit terus dia manggil manajernya yang cewek.
dapat lagi sedikit, akhirnya sama manajer dibolehin. Karena nge-scan tiketnya harus satu-satu, dan pas nge-scan satu-satu tiketnya itu servernya sering lag. Info dari Mas yang scan. Oh, jadi itu yang harus dibenerin ya, servernya itulah. Nah, ya aku semalam juga apa buka buka share my page itu juga susah, buka web official ya itu. Semoga itu kan baru hari pertama, dan hari kedua semoga lebih baik lagi di Cimahi ini. Terus pasti ada perbaikan lah, dari COT sendiri pasti ada perbaikan, dan ditemukan solusi lah. Semoga cepet banget ditemukan solusi, walaupun solusinya itu cuman yang penting cepet aja, bukan solusi terbaik gitu. Tapi ya itu udah bagus banget, mereka udah mikir sampai gitu ya. Dan untuk masalah kertas foto to shoot yang katanya gampang rusak dan gampang hilang termakan usia itu gambarnya, ada namanya teknologi laminating ya teman-teman semua. Kalian bisa laminating, kalian bisa scan di alat scan, terus disimpan di eh, apalah device kalian, itu lebih efektif. Apalagi mungkin kalian masukin ke album foto juga, walaupun album foto mungkin banyak juga foto-foto yang jadi rusak gitu, tapi itu ya tergantung cara kalian nyimpennya aja gimana gitu. Jangan hanya bisa nyalahin, wah kertasnya jelek, perasaan kertasnya itu kayak kertas fotopack ya. Ya kertas foto, kalau fotopack kan 4R ya. Aku belum tahu ini kertas tusuknya berapa ukurannya. Kalau dari yang aku lihat itu udah bagus dari segi hasilnya, terus kertasnya juga. Jadi itu tergantung gimana cara kalian untuk nyimpennya aja sih. Kalau kalian rapi, kalau kalian itu anaknya orangnya rajin, bersih, itu pasti foto juga akan awet. Tapi kalau kalian kemproh itu bahasa Indonesianya apa ya? Jorok, nggak nggak bersih, nggak rajin, nggak rapi ya. Itu sebulan 2 bulan juga ya, rusak fotonya. Jadi itu tergantung gimana cara kalian untuk menyimpan foto to shoot itu. Itu kan namanya juga kenang-kenangan yang punya memori terindah dengan member. Apalagi itu foto to shoot dengan OSI kalian gitu loh. Nah itu pinter-pinter kalian aja. Terus selain to shoot ya, selain to shoot, meet and greet itu ternyata juga ada kayak games kayak nggak salah, dan ada door prize. Door prize-nya itu laptop loh. Wah gila. Aksio yang hype, hype berapa ya, 5 kayaknya, itu kayak punya temanku si Al itu yang mau dijual ya. Effort loh COT ngasih ini door prize. Nah aku belum tahu caranya gimana dapetin ya, apakah itu hanya keberuntungan ya. Semoga eh, ho- voucher hoki punya aku masih ada ya, bisa aku pakai besok di Jogja gitu. Dan selain itu kan ada stake activity, ada ya banyak lah acara-acara games-games seru juga. JKT kan sebelum itu tapi ternyata di booth merch ya, di booth merch. Nah ini ternyata photo pack itu sekarang maksimal beli 3 pack, nggak bisa per transaksi. Kalau dulu katanya 5 ya, sekarang udah 3, tinggal 3. Dan bayarnya cuman pakai QRIS sama JKT48 point gitu, nggak bisa cash. Nah itu malah kalau buat orang-orang kayak aku itu sangat menguntungkan. Kenapa? Aku termasuk orang yang jarang pegang cash. Kenapa? Aku kalau pegang cash 100.000 itu 2 hari hilang, udah habis. Dan harganya ini kalau nggak salah kaos yang ini, kaos tour ini itu 165 kalau nggak salah ya. Terus lanyard juga, photocard holder, ada tote bag juga. Nah photo bag ternyata harganya sekarang 80.000 gitu. Dulu waktu itu 50 isi 5, sekarang 80 isi 5. Nah itu eh, attention sih buatku. Aku bakal beli sih besok. Ya walaupun cuma satu atau dua aja lah. Jadi per transaksi itu kalian cuma bisa beli 3 pack. Kalau dulu itu kan 5 pack per transaksi gitu.
sekarang cuma digapek, dibatasin banget ya. Ya ini apa, aku termasuk yang setuju dengan pembayaran lewat QRIS ini ya. Aku termasuk setuju karena ya aku salah satu orang yang jarang pegang cash juga. Aku lebih suka nyimpen di ini rekening lah. Kenapa? Ribet pegang cash. Apalagi kalau tapi ya cash itu paling aku cuman pegang itu 100 200 gitulah, dana kalau ada keperluan mendadak gitu. Bukan yang ini udah mati duit segini cash gini, enggak. Aku kalau diambil semua itu di rekening cepet habis, sumpah gajianku sebulan habis dalam waktu 5 hari gitu. Makanya aku butuh admin keuangan. Nah, jadi selain ada event to shoot, event meet and greet, sama door prize seru, dan di Semarang kemarin JKT kan ada mini live perform. Nah, itu ternyata bawain 8 lagu. Yang pertama ada Go and Fight, terus Seventeen, terus Gus sangat suka, Only Today, Yusen Kyote, After Rain, Arigato, dan Saiko Kayo. Menurutku ini untuk uh, harga HTM yang cuma 50.000 buat kalian yang nggak tusut nggak minute and greet, ini termasuk bagus banget loh. Kalian dapat 8 lagu yang hmm, After Rain, hashtagku sangat suka, Only Today, Seventeen, wah, Saiko Kayo, wah, lagunya top enak-enak banget buat ngecen ya. Jadi dari sini dari Purworejo kemarin kita ada perwakilan lah, di sana ada Mas Gondrong sama Mas Rizky kalau nggak salah dari Purworejo itu, dan mereka sempat masuk frame ya karena dapat lumayan depan, dan lumayan depan itu mereka kemarin. Nah ini kalian bisa cari di mana orangnya, aku sih udah ketemu. Nah ini bendera fanbase kita, ini bendera Purworejo. Nah ini Mas Gondrong perwakilan kita yang datang ke Semarang kemarin sampai bisa kibarkan. Nah ini dia perwakilan kita kemarin ya. Heaven Mas, Heaven banget ya. Seneng gitu. Besok giliran aku dan teman-teman yang ke Jogja. Nah jadi itu tadi sedikit review kasar yang menurut aku patut diperbarui itu dari JOT ya. Antrian meet and greet yang mungkin terlalu banyak orangnya bisa dipisah lah. Misal dua dua apa dua antrian. Kalau cuma satu itu kan woi panjang banget ya. Meskipun dua tapi majunya satu kan sama aja, tapi itu lebih irit tempat gak sih gitu. Nah untuk masalah server itu juga harus diperbaikin lah JOT. Untuk tusut udah bagus, terus ya masalah ngaret-ngaret itu juga harus diperbaiki lagi ya. Walaupun kita ini hidup di negara yang serba ngaret, tapi ya jangan ikut-ikutan lah ya. Oke. Menurutku itu aja sih review untuk Semarang kemarin hari pertama. Itu banyak hal yang terjadi, dan semoga di event-event hari ke berikutnya kayak Cimahi, Jogja, Solo, dan terakhir Surabaya, masalah-masalah tersebut makin kesini makin sedikit dan makin bagus. Dan ini awal yang bagus untuk peningkatan dari pihak manajemen maupun fans sendiri gitu loh ya. Jadi itu aja yang bisa aku bahas kali ini. Tonton terus video aku, jangan lupa like, comment, subscribe karena itu semua gratis loh. Dan jangan lupa nonton live streamku ya. Kita seru-seruan bareng, kita review-review bareng. Pokoknya no drama-drama, no drama-drama, no tubir-tubir kalau di sini ya. Kita pokoknya ngidol seneng-seneng, ngidol santuy. Oke? Jadi terima kasih. Bye bye.